Oke, saya Empang Farizi dengan NPM 2457051017 akan menjelaskan pertemuan 2 dan pertemuan 4 yaitu untuk pengganti absensi. Nah, di sini saya langsung aja ke modul 2, pertemuan 2. Ya. Nah, materi praktikumnya adalah sejarah dan relasi dengan keluarga dengan bahasa C. Nah, Java sebagai bahasa pemrograman tingkat tinggi yang berorientasi objek memiliki akar historis yang kuat dalam keluarga bahasa C. Sintaksnya secara langsung mengadopsi struktur dari C dan C++, menggunakan kurung kurawal untuk mendefinisikan blok kode titik koma sebagai terminator kenyataan. Namun, Java dirancang untuk mengatasi kompleksitas dan risiko yang mendekat pada pendahulunya, terutama terkait dengan manajemen memori. Nah, lanjutnya langsung keunggulan dan arsitektur Java. Nah, salah satu keunggulan utama Java adalah portabilitasnya. Berbeda dengan C atau C++ yang kodenya sumbernya dikompilasi langsung menjadi kode mesin yang spesifik untuk arsitektur dan sistem operasi tertentu. Jadi setelah program dikompil, maka dia akan dapat berjalan di iOS tempat dikompil dan tidak di iOS lain, kalau tidak merubah instruction set arsitektur. Nah, lanjut kode sumber Java file dikompilasi menjadi bytecode yang netral terhadap platform. Bytecode ini kemudian dijalankan oleh Java Virtual Machine (JVM). Nah, JVM ini berfungsi sebagai lapisan abstraksi yang menerjemahkan bytecode ke dalam bentuk instruksi mesin yang disesuaikan dengan arsitektur perangkat keras dan sistem operasi mendasarinya. Lalu, ekosistem dan struktur aplikasi Java. Program Java dibangun dari entitas dasar yang disebut kelas. Setiap kelas terdiri dari metode dan properti yang mendefinisikan perilaku dan karakteristik suatu objek. Kumpulan kelas yang terorganisir membentuk paket X yang secara hierarkis mempresentasikan struktur direktori. Paket berfungsi sebagai mekanisme perorganisasian untuk mengelompokkan kelas-kelas terkait, mencegah konflik penamaan dan mengontrol stabilitas. Nah, hierarki ini itu pada program Java secara umum mengikuti pola berikut, yaitu deklarasi paket, import kelas, lalu deklarasi kelas, dan juga metode utama, yaitu main. Nah, peran Oracle dan NetBeans IDE ini. Nah, Oracle ini memainkan peran sentral dalam evolusi dan standarisasi Java setelah mengakuisisi Sun Microsystem pada tahun 2010. Dan akuisisi ini memberikan Oracle kontrol atas Java Development Kit (JDK) dan ekosistem Java, termasuk NetBeans yang sebelumnya dikembangkan oleh Sun. NetBeans ini adalah editor kode yang terintegrasi dan serbaguna, mendukung pengembangan aplikasi web, enterprise, desktop, dan mobile tidak hanya dengan Java, tetapi juga dengan bahasa lain seperti C++, PHP, dan JavaScript. Nah, konteksnya itu, nama Java dipilih oleh pembuat Sun Microsystem sebagai penghormatan terhadap kopi Java yang dikenal sebagai salah satu kopi terbaik di dunia. Developer sering minum kopi saat mengerjakan proyek tersebut. Nama ini lebih disukai daripada nama sebelumnya, Oak, yang diambil dari pohon ek di luar kantor James Gosling, salah satu pencipta utama Java. Setelah Oracle mengakuisisi Java, mereka melanjutkan tradisi penamaan yang agak lain. Terus beberapa produk dan inisiatif mereka diberi nama berdasarkan tempat-tempat di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Pulau Jawa eh, itu proyek Jakarta, lalu proyek Mojokerto, dan proyek Laplace. Nah, ini ada variabel input dan outputnya. Nah, ini tipe data itu tipe data primitif seperti ini. Lalu tipe data non primitif seperti ini. Lalu kita ke promosi tipe data. Promosi tipe data merupakan teknik mengkonversi sebuah nilai dengan tipe data tertentu menjadi sebuah tipe data yang memiliki daya tampung lebih besar. Untuk melakukan teknik urutan type data yang dapat dipromosikan adalah sebagai berikut, yaitu byte, short, char, in, long, float, double. Lalu ada casting data juga. Casting tipe data itu adalah metode konversi nilai dari tipe data dengan daya simpan lebih besar ke lebih kecil. Urutan Norwin casting dapat dilihat pada urutan berikut, yaitu double, float, long, in, char, short, dan byte.
Lalu untuk melakukan casting Anda dapat menulis seperti contoh berikut. Nah, ini ada operatornya, yaitu satu operator aritmatika, lalu ada operator relasional, lalu ada operator logika juga, lalu ada operator penugasan, lalu juga ada struktur umum jawabannya, ada struktur umum jawabannya dijelaskan di sini, dan ada deklarasi paketnya juga. Baris ini mendeklarasikan paket tempat kelas ini berada. Paket adalah mekanisme untuk organisasi kelas-kelas dalam ruang nama yang logis. Secara konvensi, nama paket harus sesuai dengan struktur direktori di sistem file. Hal ini memungkinkan Java class loader untuk menemukan dan memuat kelas yang diperlukan secara efisien. Lalu ada import pusaka. Nah, ini itu digunakan untuk membuat kelas-kelas yang eksternal dapat diakses oleh kelas saat ini tanpa perlu menggunakan nama paketnya yang lengkap. Lalu ada deklarasi kelas juga. Nah, ini itu sebenarnya hanya boleh berisi satu kelas publik. Dan ada juga nama file yang juga tuh harus sama persis dengan nama kelas publiknya, termasuk sensitivitas huruf besar, kecil, dan case sensitif. Terus jika nama file tidak cocok dengan nama kelas publik, komplikasi akan gagal. Lalu ada metode utamanya itu main. Ini metode utamanya itu main method yang merupakan titik masuk entry point dari setiap aplikasi Java yang berdiri sendiri, standard alone. Kalau ada public, static, void, mainstream. Nah, ini function atau metode utamanya yang digunakan. Lalu ada input scanner. Ini ada scanner adalah sebuah kelas dalam paket Java util yang dirancang untuk memecah input menjadi token menggunakan pola pemisah. Lalu kita cara gunanya tuh gini. Itu ada dua langkah, itu ada import class, lalu ada board object juga. Nah, ini metode scanner untuk membaca tipe data seperti ini. Lalu ada metode input lainnya tuh pakai Jobtion Pen. Jobtion Pen itu adalah komponen dari pustaka Java Swing yang berfungsi sebagai antarmuka dialog grafis untuk berinteraksi dengan pengguna. Lalu ada fungsi-fungsi utama Jobtion Pen itu ada ini di sini ada metode, deskripsi, dan contoh pengguna. Lalu ada buffer reader. Kelas ini lebih efisien untuk baca data dari input stream besar seperti file karena menggunakan buffer. Namun ia hanya membaca teks per baris dan Anda harus mengkonversi TP data secara manual. Lalu ada konsol di sini itu digunakan untuk baca input dari konsol khususnya untuk tugas-tugas yang sensitif seperti memasukkan kata sandi. Lalu ada outputnya. Di sini ada tiga metode utama, yaitu ada sistem out print, sistem ini sistem out print ln, lalu ini ada sistem out print biasa. Lalu di sini ada sistem out print f. Nah, untuk menggunakan print untuk pemformatan ya. Nah, print ini itu bekerja dengan menggunakan format specifier yang bertindak sebagai placeholder dalam string Anda. Nah, di bawahnya juga ada table yang merangkum beberapa format specifier yang paling penting. Ini ada table format specifier printf ini. Lalu ada pemformatan lanjutan advanced formatting seperti ini. Lalu ada string concat yang menggunakan post dalam print, yaitu print atau printf. Nah, ini untuk testingnya. Ini bisa testing di hackeran juga. Ini linknya. Terus ada NetBeans juga. Nah, NetBeans ini itu dirancang sebagai lingkungan pengembang terpadu yang menyediakan semua alat yang dibutuhkan oleh seorang developer di satu tempat. Keunggulan utamanya adalah integrasi yang ketat antara editor, debugger, profiler, dan alat project management. Lalu ada keunggulan NetBeans-nya juga. Keunggulan ini maksudnya tuh yang nggak ada di VS Code gitu. Nah, dia tuh ada GUI builder terintegrasi, lalu dukungan proyek terpadu, dan dukungan repositoring yang lebih mendalam. Nah, ini ada perbandingan dengan Visual Code-nya juga. Nah, ini ada tutorial install NetBeans-nya. Mungkin
Begitu saja untuk penjelasan pertemuan 2. Oke, saya lanjut lagi ke pertemuan 4 ya. Nah, ini untuk pertemuan 4. Langsung saja kita buka aja. Nah, di sini ada struktur kontrol. Nah, bayangkan kamu memiliki lemari penyimpanan di rumah, ada kotak untuk menyimpan barang tanpa urutan set, dan ada rak juga dengan urutan tertentu list yang ada antrian titipan barangnya. Dan ada daftar pasangan, kunci kunci lacinya itu maaf. Nah, dalam pemrograman Java, semua itu diwakili oleh treble dan collection. Ini ada array. Array itu adalah sebuah kontainer yang menyimpan sejumlah nilai dari satu jenis tipe data. Nah, itu ada panjang array. Panjang array itu ditetapkan sebagai array dibuat setelah pembuatan panjangnya tetap. Nah, setiap item dalam array disebut elemen, dan setiap elemen diakses dengan indeks numeriknya, seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi sebelumnya. Penomoran dimulai dengan 0, terus elemen ke-9 misalnya akan diakses pada indeks. Lalu ada array satu dimensi, lalu ini juga ada array multidimensi, lalu ini juga ada array index of bounds equation. Array ini terjadi ketika Anda mengakses array pada indeks yang kurang dari 0 ataupun lebih dari batas tertentu. Nah, ini ada hierarchy of collection framework-nya. Lalu ini ada iterable, ada collection. Nah, ini ada cabang besar dari collection, itu set. Ini ada bermacam setnya juga. Lalu ini list, ada bermacam listnya juga. Dan ini ada contohnya listnya. Ini ada queue, ini ada macam queue-nya juga. Dan ada contoh queue-nya juga. Lalu kesimpulannya itu ada set, list, queue, dan dequeue. Nah, lalu lanjut ke hierarchy of map framework. Map ini tidak langsung turun dari collection, dia keluarga sendiri tapi tetap bagian dari framework. Map adalah konsep dasar pasangan kunci atau nilai key value, tidak seperti collection. Map tidak mengizinkan kunci ganda. Nah, ini ada contohnya, setiap npm key punya satu mahasiswa value. Nah, map itu menyimpan pasangan kunci nilai key dan value-nya. Nah, ini ada contohnya ini. Ini ada contohnya juga. Dan ini ada kesimpulannya. Nah, ini Java string. String di Java mewakili kumpulan dari karakter. Semua string dalam program Java seperti ABC diimplementasikan sebagai instansi dari kelas string. Nah, lalu tidak dapat diubah setelah dibuat karena objek string tidak dapat diubah. Objek tersebut dapat diuraikan sebagai contoh string str. Ini contohnya nih setara dengan contoh studi ini. Dan ada string concatenation, yaitu penggabungan string dalam sisi Java dapat dilakukan dengan banyak cara. Di antara cara yang paling sering digunakan adalah sebagai berikut. Ini ada operator dan metode concat. Nah, ini ada struktur metodenya juga. Ini struktur metode ini. Nah, ini ada contoh Java stringnya nih. Nah, mungkin begitu aja untuk penjelasan dari pertemuan 4. Jika ada salah kata dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.